Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah program inskripsi dan juga deskripsi teks menggunakan algoritma Caesar-Cipper yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Penjelasan kali ini akan mencakup latar belakang kriptografi, konsep algoritma, alur program, penjelasan kode, dan juga contoh penggunaan serta analisis kelebihan dan kekurangan program. Tujuan utama dari video ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana sebuah pesan dapat diamankan dan dikembalikan ke bentuk semula menggunakan konsep kriptografi sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kriptografi. Nah, setiap hari atau pada era digital saat ini, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Setiap hari kita mengirim dan menerima data seperti pesan, password, informasi pribadi. Jika data tersebut tidak diamankan, maka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknik untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikenal sebagai kriptografi. Nah, kriptografi sendiri bukan hanya digunakan pada sistem besar seperti perbankan ataupun keamanan jaringan, tetapi juga dapat dipelajari melalui algoritma sederhana, salah satunya adalah Caesar-Cipper. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kriptografi itu sendiri. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan sebuah pesan dengan cara mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Nah, dalam kriptografi sendiri terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama adalah plain text, yaitu pesan asli yang dapat dibaca. Selanjutnya ada ciphertext, yaitu pesan yang dapat disandikan. Atau maksud saya pesan yang sudah disandikan. Selanjutnya ada key atau kunci, yaitu nilai yang digunakan untuk mengubah pesan. Selanjutnya itu ada algoritma, yaitu langkah ataupun aturan yang digunakan untuk proses inskripsi dan juga deskripsi. Tanpa mengetahui key dan algoritma yang digunakan, pesan akan sulit dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan algoritma Caesar-Cipper. Nah, Caesar-Cipper sendiri merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang paling tua dan juga paling sederhana. Algoritma ini ditemukan dan digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan komunikasi militer pada masanya. Nah, cara kerja Caesar-Cipper adalah dengan menggeser setiap huruf pada alfabet sebanyak nilai yang ditentukan atau biasa disebut sebagai key tadi. Sebagai contohnya, jika key-nya itu bernilai 3, itu A, B, C, D. Dia akan ke D. Nah, jika key-nya bernilai 1, nilai A tadi berubah menjadi nilai B. Nah, jika nilainya 2, nilai A tadi menjadi nilai C, A, B, C. Jika nilainya 3, maka nilai A tadi berubah menjadi D. A, B, C, D. Nah, jadi tergantung nilai key yang diberikan tadi. Jadi, pergeseran ini bersifat melingkar sehingga huruf Z akan kembali ke huruf A. Selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai proses inskripsi dan juga deskripsi. Dalam Caesar-Cipper terdapat dua proses utama, yaitu inskripsi dan juga deskripsi. Inskripsi adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext agar pesan tidak dapat dibaca. Sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari inskripsi yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Nah, pada program ini, proses deskripsi dilakukan dengan cara menggeser huruf ke arah yang berlawanan menggunakan key yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa program, saya akan sebutkan tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memahami konsep kriptografi, yang kedua yaitu mempelajari implementasi Caesar-Cipper dalam PHP, selanjutnya mengetahui bagaimana kerja key digunakan dalam proses inskripsi dan juga deskripsi. Nah, selanjutnya membuat aplikasi sederhana berbasis web. Program ini sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran, bukan untuk sistem keamanan tingkat lanjut. Nah, di sini juga ada alur kerja programnya.
Nah, alur kerja program ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengguna membuka halaman utama program, pengguna memasukkan teks yang ingin dideskripsi atau dienkripsi, selanjutnya pengguna memasukkan key berupa angka, selanjutnya pengguna memilih tombol inskripsi ataupun deskripsi, dan data dikirimkan melalui server dengan menggunakan metode POST. Server memproses data menggunakan fungsi Searchkeeper, serta hasil yang ditampilkan kembali ke pengguna. Alur ini memastikan proses bekerja dengan sistematis dan juga mudah dipahami. Di sini terdapat dua program ya. Struktur programnya terdiri dari yang pertama itu ada index.php, yaitu berfungsi sebagai tampilan antarmuka, serta proses.php yang berfungsi sebagai pemrosesan logika. Pemisahan ini bertujuan agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, di sini ada penjelasan mengenai fungsi Searchkeeper. Nah, fungsi Searchkeeper ini merupakan inti utama dari program ini. Fungsi ini bertujuan sebagai membaca setiap karakter dalam teks. Yang kedua itu mengecek apakah karakter tersebut huruf alfabet. Yang ketiga, menentukan apakah huruf tersebut huruf besar atau huruf kecil. Yang keempat, melakukan pergeseran sesuai dengan nilai key. Yang kelima, mengembalikan karakter hasil pergeseran. Nah, untuk karakter non-alfabet seperti spasi dan tombol tidak diubah sehingga struktur teks tetap terjaga. Nah, di sini juga ada penggunaan key dalam program. Di sini juga ada key ya. Nah, key sendiri berfungsi sebagai kunci utama dalam proses inskripsi dan juga deskripsi. Tanpa key yang benar, pesan tidak akan dikembalikan ke dalam bentuk aslinya. Dalam program ini, key dimasukkan oleh pengguna dan digunakan secara fleksibel untuk mengatur tingkat pergeseran huruf. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit nih mengenai index.php secara rinci. Nah, di sini terdapat title-nya atau judulnya yaitu program inskripsi dan juga deskripsi. Di sini kita juga masukkan CSS-nya agar tampilan UI-nya itu lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat metode POST yang digunakan untuk mengirim pesan tadi ke proses.php. Nah, untuk di dalam heading satunya ini atau di dalam kotaknya terdapat tulisan program inskripsi dan deskripsi dan di bawahnya terdapat Searchkeeper. Di sini juga ada tombol inskripsi dan juga deskripsi. Di sini juga ada label masukkan key atau masukkan kuncinya tadi. Misal saya memasukkan 3 atau 1 atau sebagainya. Selanjutnya di sini juga ada function Searchkeeper dengan menggunakan dua variabel yaitu text dan juga key. Di sini terdapat fungsi logikanya. Logikanya diproses oleh file process.php. Selain itu di sini juga terdapat CSS-nya atau untuk mempercantik UI-nya. Nah, di sini ada tulisan hasil. Di bagiannya nanti ada halaman hasil, teks asli. Di sini kita bisa lihat. Di sini juga ada tombol kembali. Nah, sebelum menjalankan program, kita harus menghidupkan XAMPP terlebih dahulu. Kita hidupkan pada bagian Apache-nya. Kita pilih start. Nah, setelah kita start, baru kita bikin di browsernya itu localhost/cryptography/index.php. Nah, kenapa di sini saya bikin kriptografi? Karena folder yang saya buat dalam pemrograman PHP ini menggunakan kriptografi atau dengan nama kriptografi. Teman-teman bisa lihat di sini. Nama folder yang saya gunakan adalah kriptografi. Oleh karena itu, pada bagian pencariannya saya bikin kriptografi. Apabila teman-teman bikin di dalam folder tugas 3, maka di sini juga bikin di dalam folder tugas 3. Baiklah, di sini saya langsung contohkan saja
kepada teman-teman sekalian bagaimana sih cara kerja inskripsi dan juga deskripsi dalam C-Searchiper tersebut. Di sini saya masukkan nama saya dan saya masukkan key-nya, misalnya di sini saya memasukkan 3. Saya ke deskripsi terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia ke key negatif atau balik ke belakang 3 kali. Kayak S ke P, dia itu 3 kali. P, Q, R, S. Dia mundur 3 kali ke belakang. A jadi X, H jadi E, I jadi F, R jadi O, A jadi X. Di sini juga ada button kembali ya, teman-teman. Di sini juga saya bisa mengecek inskripsinya menggunakan key-nya 3. Nah, di sini kita bisa lihat hasil inskripsinya itu menggunakan key 3 atau key positif. Jadi kita bisa lihat S, T, U, V. Makanya nilai hasilnya itu adalah V karena dia menggunakan key 3. A jadi D, H jadi K, I jadi L, R jadi U, A jadi D. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih tampilan dari web yang sudah dibikin. Teman-teman bisa lihat latar belakang atau background itu berwarna merah, serta untuk tulisannya itu dikasih warna dan juga penempatan kotaknya itu sesuai presisi atau pas di tengah. Ini digunakan style atau CSS yang saya lihatkan tadi. Nah, untuk buttonnya sendiri, di sini juga menggunakan CSS-nya atau stylenya tadi, agar dia setiap mau dipencet, dia akan memberikan efek naik atau animasi sedikit bagian sini. Nah, lanjut di sini, sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit, untuk PHP itu nyalakan yang bagian Apache-nya saja. Baru bisa menjalankan di localhost-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan sebenarnya apa sih kelebihan dari program ini. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mudah dipahami oleh pemula. Yang kedua itu struktur kode yang lumayan rapi. Yang ketiga itu cocok untuk pembelajaran kriptografi. Dan yang keempat itu adalah berbasis web dan mudah digunakan. Dan juga di sini kalau ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Di sini ada beberapa kekurangan dari program ini. Yang pertama adalah keamanan yang rendah. Keamanan dari program ini lumayan rendah. Yang kedua itu mudah dipecahkan dengan brute force. Yang ketiga tidak cocok untuk keamanan yang nyata. Jadi kalau ini dibawa ke dunia nyata kurang aman karena bisa dipecahkan oleh metode brute force tadi. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya C-Searchiper sendiri merupakan algoritma kriptografi klasik yang sederhana namun efektif untuk pembelajaran. Nah, program ini berhasil mengimplementasikan konsep inskripsi dan juga deskripsi menggunakan PHP dengan sangat baik. Nah, baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya untuk mata kuliah praktikum KKJ. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.